سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah di pagi hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kita, memperbanyak pujian kita, memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satunya kita niatkan hadirnya kita di tempat ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, contoh yang terbaik, pribadi yang mulia, sosok yang kita harapkan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini insyaallah akan kita sama-sama pelajari satu tema terkait bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Saat ini kita berada di bulan yang alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk bisa berada di dalamnya, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Pertanyaannya, kira-kira sekarang kita berada di tanggal berapa? Kita mulai 19. Tahu dari mana Bu 19? Kemarin? Oh, habis saya mengikuti, mengerti ya. Sebagian orang kemudian puasa ayam mungkin. Jadi setiap bulan akhirnya dipaksa untuk tahu kira-kira tanggal 13 itu kapan, 14 kapan, 15 itu kapan. Akhirnya sebagian ada yang wis gak ngerti, baru mikir bulan Islam pas wayahe Ramadan, dihitungi terus ya. Kapan Ramadan mulai ini? Taruh ini poso, awan-awan ini esteler terakhir tak durunge kok. Macam ya.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Dzulqa'dah ini adalah bulan yang keberapa, Bu? Bulan yang berapa? 11. Bulan Islam ya. Bahaya nih, bulan Islam nggak hafal. Ya, hafalin pas Ramadan sampai Syawal. Ya. Paling banter ketambahan Muharram soalnya kalau pawai tahun baru Hijriah. Iku iling pas wae anak ini ono tugas kayak nopo pawai tahun baru Hijriah. Ya kayak gitu ya. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di antara bulan haram itu salah satunya dari yang 4 yang telah Allah putuskan. Jadi yang memutuskan bulan ini bulan haram itu bukan pemerintah, bukan ormas, tapi siapa? Allah langsung. Bahkan bukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara bulan yang haram, bulan yang mulia, bagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, di antara yang 4 itu yang alhamdulillah saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah bulan yang ke-11. Bulan depan masuk bulan Dzulhijjah. Setelah nanti bulan Dzulhijjah nanti masuk bulan Muharram. 3 bulan berderetan. Ya. 3 bulan ke depan ini berderetan, semuanya bulan haram, bulan yang disucikan, bulan yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingin pelajari dulu kenapa kemudian disebut Dzulqa'dah. Ya. Asal dari penamaan Dzulqa'dah itu terdiri dari 2 kata. Dzul yang artinya sesuatu yang memiliki. Dzul ada yang namanya dzul, ngarepane dzul ada. Ada. Yang depannya zul. Zulfi. Ya. Dzul ini artinya sesuatu yang memiliki, dan al-qa'dah artinya itu tempat yang diduduki. Ya, al-qa'dah artinya tempat yang diduduki. Maka bulan ini disebut Dzulqa'dah karena pada bulan ini masyarakat Arab jahiliyah dulu terbiasa duduk. Makna duduk ini tidak bepergian. Maknanya enggak ngeluyur. Maknanya enggak apa bahasanya sih? Sosialita. Enggak liburan. Enggak healing, enggak tulim. Tapi kita barusan aja dari Batu ke Malang, wis ketemu bis wisata ke Bali. Ya. Apalagi bulan Mei ini, katanya bulan Mei ini bulan, nggak tahu tahun ini apa setiap tahun, bulan yang paling banyak tanggal merahnya. Wow. Jadwal liburan, apalagi kalau di Indonesia, pokok ketemu Kemis tanggal apa, wes abang terus. Jumat melo abang, Sabtu abang. Di Batu mesti wes macet kan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari bulan-bulan dalam
agama Islam tentu karena setiap bulan itu pasti ada amalan-amalan khusus yang seharusnya jadi rutinitas kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Ya. Kalau tadi kemudian kita pelajari, setiap bulan ini ada sunnahnya 3 hari berpuasa. Ayyamul bid tadi 13, 14, 15. Artinya kan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Dzulqa'dah ini juga punya nama lain, ya. Di antaranya orang jahiliyah dulu menyebut bulan ini dengan Waronah, ya, atau juga disebut sebagai bulan Al-Hawa, ya. Ini terkait penamaan bulan Dzulqa'dah, dia tahu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ardh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat muttafaqun alaih, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi muternya, pergerakannya itu kemudian sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. As-sanatu 12 syahran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Jadi ini yang menegaskan 12 bulan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembagian bulan 12 dalam setahun itu bukan dari Nabi. Nabi hanya menegaskan saja. Nanti kita akan baca. Ternyata ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pembagian 12 bulan dalam setahun itu sudah dimulai sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah lama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan haram. Apa itu maksudnya haram? Maksudnya suci. Jadi haram itu maksudnya bukan sing kalau lagi makan di bulan, bukan. Sebagaimana kita nyebut misalnya ketika umrah, ketika haji, itu kita sholatnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram kalau dimakan masjidil. Iya. Tapi makna Masjidil Haram di sini adalah masjid yang dimuliakan, masjid yang suci. Ya. Nabi tegaskan thalathatun mutawaliyat. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, 3 bulan itu berurutan. Bulan apa saja? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan yang ke-11, 12 dan bulan yang ke-1. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sementara 1 bulan yang mulia itu terpisah dari yang ketiga ini, yaitu bulan Rajab yang letaknya di antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Yang penting, ya. Jadi dalam setahun kita harus sama-sama punya prioritas. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang harus kita jaga. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pertanyaannya kemudian, ya, amalan apa yang kemudian bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini? Tentu nanti ada pembahasan di bab tersendiri, tapi saya ingin bacakan satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah i'tamara arba'a umarin. Nabi itu dalam hidupnya melakukan umrah 4 kali.
Dan mriki wonten sing umroh lebih dari 4 kali. Wonten, alhamdulillah. Nabi kesempatan hanya 4 kali. Ya. Nabi haji dalam hidupnya berapa kali? 1 kali. Di sini ada yang haji lebih dari sekali? Ada. Alhamdulillah, disyukuri. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa 4 kalinya Nabi melakukan umroh itu kulluhunna fi Dzulqa'dah. Kata Anas bin Malik, Nabi melakukan umroh 4 kali itu semuanya dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah. Ya. Maka kalau umrohnya pengen kayak Nabi, umrohnya bulan Dzulqa'dah. Tapi mungkin nggak sekarang? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah mulai ditutup. Ya, sempat ada yang di bagian Dzulqa'dah mungkin cuma 2-3 hari. Setelah itu langsung ditutup. Persiapan untuk haji. Ya. Umratan minal Hudaybiyah, di antaranya yaitu umroh di Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, wa umratan minal 'amil muqbil fi Dzulqa'dah, dan umroh tahun depannya di bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya. Ya. Artinya ternyata Nabi itu umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait bagaimana bulan Dzulqa'dah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bulan Dzulqa'dah ini dimuliakan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Orang-orang jahiliyah dulu sangat menghormati bulan-bulan haram. Ya. Dan termasuk di bulan-bulan haram itu bulan Dzulqa'dah. Ya. Di zaman jahiliyah bulan Dzulqa'dah ini menjadi kesempatan untuk dagang dan pamer syair. Ya, pamer syair. Napa niku syair? Pamer syair. Pamer napa? Musik. Pamer puisi kalau bahasa sekarang ya. Kalimat-kalimat yang disusun dengan baik, ya. Ada yang dagang, ada yang kemudian di tengah pasar naik kemudian bacakan syair. Dan zaman dulu, ya, orang pintar bikin syair itu termasuk kelebihan yang langka. Tidak semua orang bisa. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Dzulqa'dah ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, pamer syair, pamer kehormatan suku, pamer golongan sambil dagang. Ya, yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Ya, bulan ini menjadi bulan aman bagi semuanya, satu sama lain tidak boleh saling mengganggu. Artinya apa? Ketika sudah tahu masuk bulan Dzulhijjah, ya, sekelas orang-orang jahiliyah saja, mereka itu sudah menahan diri. Ya, yang biasanya maksiat, ketemu bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan haram yang lainnya, itu wis mulai hati-hati. Ya. Bukan maknanya oleh di luar bulan haram ini kemudian maksiat ini boleh, bukan. Tapi ketika sudah masuk bulan haram, ketika masuk 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih hati-hati. Ya. Ibaratnya kita masuk bulan Ramadan itu kemudian berusaha untuk tidak berbuat kemaksiatan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya akan bacakan sejarahnya ini. Ya, ada sejarahnya.
tidak perlu insyaallah. Kemudian bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillah, yang ini dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi mulai awal Allah ciptakan langit dan bumi, Allah juga tentukan bahwasannya dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi bukan menyusul, bukan juga atas kesepakatan manusia. Kita sepakati setahun ini rolas menjadi, tidak. Tapi langsung yang ngatur, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan langsung Allah tentukan minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Artinya mulai dari penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tentukan ada 4 bulan haram sampai pada hari kita sekarang ini. Jadi aturannya panjang, sudah lama. Ya. Itulah kenapa orang-orang jahiliyah, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah pegang prinsip itu. Dan ini prinsip yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya sudah disampaikan lama. Pokoknya ketemu 4 bulan haram, wis gak oleh, bahkan kemudian beberapa peperangan harus berhenti dulu. Ya, dipending. Kok pas perang, di tengah-tengah perang ketemu besok ini bulan haram, perangnya ditunda dulu. Zaman dulu gitu. Ya, kalau zaman kita sekarang, sudah ngerti. Budul hijjah, budul qa'dah, Muharram, pokoknya gelut ya gelut, lah bahasa gitu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa disebut dengan bulan haram karena bulan tersebut diharamkan maksiat dengan keras, begitu juga pembunuhan. Ya. Artinya apa? Maksiat ini sebisa mungkin ditekan ketika sudah masuk bulan haram, termasuk saat ini bulan Dzulqa'dah. Kalau bahasa Jawanya, ya, ojo nemen-nemen. Lek pas wis ketemu bulan haram, ojo nemen, ojo nemen. Lek nakali ojo nemen. Ya pasti gitu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena pada bulan tersebut diharamkan maksiat dengan keras, maka sebagaimana disampaikan dalam tafsir As-Sa'di atau juga disebut tafsir Al-Karim Ar-Rahman, ya, alasannya karena dua makna. Yang pertama, bulan tersebut diharamkan pembunuhan. Masih penggawaian mateni wong ketemu bulan haram itu mandek. Ya, zaman dulu nih. Bukan kok mudah, itu berarti di luar bulan haram ini boleh kita maksiat, Ustaz, lagi-lagi tidak boleh. Ya, tapi maknanya ketika sudah masuk bulan haram harusnya lebih berhati-hati. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan melakukan perbuatan haram lebih ditekankan. Ini maksudnya, ya, daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Ya. Maka bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan-bulan yang cukup baik bagi kita untuk menambah ketaatan kepada Allah. Ya. Lagi bulan Dzulqa'dah ini bukan bulan biasa, ya. Apalagi kalau pas ketemu bulan Mei, lagi-lagi jadwal liburan sangat padat di bulan Mei, ya.
sekolah iki liburan, sekolah iki anake sing TK liburan, SD liburan, soalnya kate perpisahan begitu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah alasan kenapa bulan haram ini kemudian disebut sebagai bulan haram. Ya, bulan Dzulqa'dah disebut sebagai bulan haram. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan Allah yang mengkhususkan ini Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat di bulan-bulan ini dosanya lebih besar. Begitu juga sebaliknya, melakukan amal soleh pada bulan ini pahalanya lebih banyak. Ya, resikonya gitu. Kalau sudah masuk bulan haram, kata sahabat Ibnu Abbas, dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan dosanya lebih besar, kebaikan yang dilakukan pahalanya juga lebih besar. Ya. Maka ini pentingnya kita belajar. Ya. Sampai kapan Ustaz bulan haram? 3 bulan yang akan datang. Sekarang Dzulqa'dah, bulan depan Dzulhijjah, bulan depannya lagi Muharram. Ya, yang punya kebiasaan-kebiasaan baik lebih dirutinkan lagi di bulan-bulan ini. Insya Allah pahalanya lebih besar, lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menjadi makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca tadi, ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tadi di surat At-Taubah 36, ya, di kalimat terakhir yang belakang, setelah Allah menjelaskan tentang bilangan bulan di sisi Allah ada 12, kemudian di antara 12 itu 4 bulan yang haram, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Sini, yang paling belakang. Fala tadlimu fihinna anfusakum, yang artinya janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Pertanyaannya, maksudnya menganiaya diri kamu sendiri itu kira-kira maksudnya apa ya? Dolim sama diri sendiri itu? Hah? Bikin dosa. Kita maksiat itu sama dengan dolim pada diri sendiri. Ya. Kita mencaci, menjelekkan orang lain itu maksiat kepada orang lain, termasuk maksiat dolim kepada diri sendiri. Orang lain tersakiti, kita dapat dosa. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah makna dari fala tadlimu anfusakum. Ya, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Artinya jangan berbuat maksiat. Dan larangan ini berlaku juga di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Ya. Ini ringkasan dari kalimat sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang pentingnya kita beramal baik di bulan haram dan menjauhkan diri dari dosa-dosa kemaksiatan di bulan haram. Ya. Penjelasan yang lain misalnya, kebaikan dan keburukan dosa dilipat gandakan pada tempat yang mulia. Ya. Jadi ada tempat mulia yang kebaikan dan keburukan itu dilipat gandakan. Di mana saja itu? Yaitu di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina, di Masjidil Aqsa, dan di masjid.
wa fil masajid. Apa maksudnya di masjid? Fil masajid, ya di semua masjid musola, tempat tidak. Ya. Kalau Mekah, Madinah di Saudi, kalau Baitul Maqdis di Palestina. Di luar tempat itu ya di masjid-masjid. Ya. Kebaikan yang dilakukan di tempat-tempat itu pahalanya dilipat beda. Sedekah ke masjid sama sedekah ke tempat lain. Maka kalau ada yang nyuri, antara nyuri di rumah sama nyuri di masjid, iya. Makanya kita miris kalau mendengar misal, mohon maaf, ada yang berzina di masjid juga ada. Kabar-kabar seperti itu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu lagi-lagi. Ya. Kita harus tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Ya. Ada tempat-tempat yang dilipat gandakan kebaikan dan keburukan. Dan juga ada waktu-waktu yang mulia, di antaranya ketika kapan? Yaumil Jumu'ah, seperti pada hari Jumat. Maka kita usahakan, ya, kalau dalam setahun kita memperhatikan 4 bulan ini, termasuk bulan Ramadan, ya. Kalau dalam sepekan yang kita perhatikan bulan apa? Hari apa? Jumat. Kalau pas sudah masuk waktu atau hari Jumat, maka aktivitasnya diusahakan berbeda dengan aktivitas di hari-hari lain. Contoh misalnya, ngerti hari Jumat misal, ya. Berarti setidaknya ada amalan yang kita usahakan rutin di hari Jumat. Misal kalau kemudian kita di hari-hari yang lain, misal sholat kita kurang tepat waktu, misal kita usahakan, waktu Jumat ini waktu istimewa, sholat ijok sampai kali, sedekahnya bisa jadi lebih banyak, ya. Makanya kemudian sering ada acara atau agenda Jumat berkah, misalnya kayak gitu. Karena beda Jumat dengan hari-hari yang lain. Ya. Termasuk kemudian wal ashhurul haram, di bulan-bulan haram, wa Ramadan, dan di bulan Ramadan. Ya. Maka kita harus punya jadwal. Ya. Saya tidak tahu di rumah panjenengan ini kalendernya ada kalender hijriahnya apa enggak? Karena ditandai. Ya. Oh ini bulan haram, oh ini bulan Ramadan, oh ini hari Jumat dan lain sebagainya. Ya. Ketika masuk hari Jumat, misalnya amalan apa yang bisa dilakukan, kebaikan apa yang bisa dilaksanakan dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di umur berapa kita baru sadar bahwa di bulan Dzulqa'dah ini, ya, di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan dosa dan dilipat gandakan pahala. Ya, baru tahu Ustaz, ya alhamdulillah saya sempat ngerti. Ya, tapi minimal jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah tahu bahwasanya bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan, artinya kita juga harus menata. Ya. Itulah kenapa kemudian di hari ini judul kajian kita nomor Dzulqa'dah, latihan menuju Dzulhijjah, latihan di sini. Kalau kita Ramadan yang lalu,
Ramadan yang lalu itu kemudian kita latihannya di bulan Sya'ban. Latihannya di bulan Sya'ban. Biar di bulan Ramadan nggak kaget. Ya. Maka sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, latihan menuju Dzulhijjah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Dzulqa'dah ini bulan haram yang kita lalaikan. Lalai, apa itu lalai? Lupa, lewat gitu saja, nggak dipikir belas. Ya, apa menarik versi kata kurbanan? Ya, ngerti lek tahun ngarep, bulan ngarep, ono Idul Adha, bingung nyiapno areng. Nyiapno tusuk sate. Alhamdulillah persiapan Idul Kurban sate sudah siap tusuknya. Orang mikir kira-kira kurban tau ora, kira kurban apa iki. Dipikir wis nyetok arep. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah belajar. Ya. Di bulan Dzulhijjah di tanggal 10 nanti ada hari raya Idul Adha. Ngapain di situ? Nyembelih kurban. Artinya kalau nyembelih kurban, maka kita harus mengeluarkan sebagian harta. Pinten ten masjid iki? Iurannya pinten? Empat setengah. Tiga ada juga. Ya, ada 3,5, ada 4,5, tergantung kelompoknya. Tapi itu sampai aku 1 juta lihat jangan kono kan. Gendong kakean. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika nantinya di bulan Dzulhijjah tanggal 10 kita akan berkurban dengan nominal yang kira-kira kurban itu nominalnya kadang apa gede, banyak apa sedikit? 3 juta itu banyak apa sedikit? Banyak. Nah, jadi orang suka 3 juta ini sedikit. Soalnya duit ini pas-pasan 3 juta uang ya. Maka latihannya mulai dari Dzulqa'dah. Ya. Latihannya mulai latihan sodako, latihan berbagi sama orang lain, latihan melepaskan harta kita. Tentunya kemudian apa yang kita sodakokan, yaitu nanti yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ya, mulai kemudian dileburkan hati. Ya, tabungannya sih durung cukup sah. Jadi kira-kira mungkin rodok ngirit titik pas Dzulqa'dah itu. Cek nih iso apa? Kurban. Ya. Saya tadi pagi aja kaget, ini curhat nih. Ya, pagi-pagi tiba-tiba ada sapi masuk rumah. Luar biasa. Bertahun-tahun saya di rumah. Pagi tadi sapi pedel, jadi ini sapi pedel. Tiba-tiba masuk rumah. Saya pas masih ngatur materi, baca-baca, tiba-tiba, oh, anak saya tak ajak lihat, kayaknya ada sapi di depan rumah. Bener tanya, tak pikir sama ada yang pemilik, ternyata enggak ada. Mau masuk rumah tak tutup, masuk ke rumah belakang. Sudah masuk kakak saya tak kasih tahu, ada sapi di rumah, makin gitu. Ya, yang mudah-mudahan itu jadi doa sekaligus mengingat. Moga-moga isok kurban sah, yang gitu. Masalahnya bertahun-tahun tidak pernah kejadian ada sapi masuk rumah, masuk ruang tamu. Jangan sapi masuk. Jadi ingat saya, kok pas ganti wayah kurbanan itu sapi itu. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dzulqa'dah ini bulan yang kita lalaikan. Kenapa? Karena memang tidak disebutkan secara khusus sebagaimana bulan-bulan yang lain. Ya, dari 4 bulan yang haram yang mulia itu,
Yang lainnya kemudian sebagian disebutkan. Contoh misalnya Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Secara umum Nabi menyebutkan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram. Bulan keberapa, Bu? Bulan ke-1. Bulan Muharram, bulan ini. Bulan pertama, bulan Hijriah pertama. Ya. Ilmu yang diajarkan sama Allah itu bulan Muharram pertama. Ya. Inna Allah aftataha as-sanata di syahri haramin. Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup akhir tahun dengan bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Ya. Jadi yang disebutkan lagi-lagi bulan Muharram, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah tidak disebutkan secara langsung. Makanya banyak yang enggak sadar. Kalau bulan ini termasuk bulan haram, sama kedudukannya. Hanya saja tidak disebutkan secara langsung. Ya. Termasuk misalnya di surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ya. Apa malam yang 10 ini? Yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malam yang 10 ini adalah malam 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Kapan bulan Dzulhijjah? Bulan depan. Berarti harus persiapan. Ya. Ada 10 malam yang terbaik. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bulan Ramadan, tapi sebagian kemudian juga mengatakan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi di antara bulan-bulan yang mulia itu, bulan Dzulqa'dah memang jarang disebut. Tapi makna jarang disebut bukan kemudian ini tidak masuk bulan mulia, tapi tetap masuk. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah terkait keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Ya. Apa kira-kira keistimewaan bulan Dzulqa'dah? Ada yang tahu? Yang pertama, sebagaimana kita pelajari tadi. Ya. Apa saja keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah? Tentu karena ini termasuk bulan haram, ya, termasuk bulan haram, maka bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang amalan dilipat gandakan. Ya, setiap amalan dilipat gandakan. Ya, amalan apa? Ya semua itu. Ya, maka sebagaimana penjelasan dalam tafsir At-Tabari, ya, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan haram, bulan yang dijadikan Allah bulan suci dan diagungkan. Amalan baik dilipat gandakan pahala, amalan buruk dilipat gandakan dosa. Ya. Maka kebiasaan baik, nopo kebiasaan baik itu? Ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minannas. Harus imbang. Kenapa harus imbang? Karena para ulama menjelaskan, ya, kebaikan itu ada yang sifatnya batin, kebaikan itu ada yang sifatnya zahir. Kebaikan itu ada yang sifatnya batin. Apa itu batin? Dalam hati, tidak kelihatan. Apa contohnya? Iman. Iman kelihatan apa enggak? Tidak kelihatan. Orang beriman, ini beriman ini enggak, ini beriman ini enggak. Kayak toko CCTV bisa dilihat. Tidak. Ya. Ada yang sifatnya keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya. Tapi ada yang kemudian disebut sebagai ketakwaan. Dan ketika menyebut ketakwaan, para ulama ada yang menafsirkan bahwa
makna ketakwaan ini kebaikan yang sifatnya hablum minan nas. Kebaikan yang sifatnya antar sesama manusia. Jenengan sedekah ada efeknya buat orang lain. Jenengan bantu temannya yang kesulitan, bantu tetangganya yang kesulitan, itu ketakwaan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di poin yang pertama ini penting untuk sama-sama kita ketahui. Ya. Mulai di list, dicatat. Kira-kira 3 bulan yang akan datang saya mau melakukan kebaikan apa nih? Misal terus dikiri luwih suwe timbangane biasane. Jadi kan itu. Baca Qur'annya lebih banyak daripada biasanya. Sedekahnya lebih rutin, lebih banyak daripada hari yang lain. Gitu. Ya. Kemudian termasuk terkait dosa. Ini kita juga harus pahami bareng-bareng. Ya, dosa. Apa itu sih dosa? Ada yang tahu dosa itu? Ya, kalau yang pernah belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang pernah disebutkan di dalam situ. Apa itu dosa? Sesuatu yang menjadikan jiwa tidak tenang. Disebutkan dalam hadis itu, Nabi kemudian menegaskan mahaka fi nafsika, ya. Sesuatu yang menjadikan hati tidak tenang. Orang bohong tenang apa boten? Kelihatannya tenang, ya kelihatannya. Enak ngomong ini, lancar dan lain sebagainya. Tapi dalam hatinya pasti ada perasaan enggak. Kenapa enggak enak, enggak tenang? Takut ketahuan, enggak tenang, ya. Dan tandanya yang kedua kata Nabi SAW, dosa itu di samping bikin hati enggak tenang, dosa itu sesuatu yang enggak pingin orang lain tahu dari diri kita. Ya, misal, naudzubillah, misal kita ngambil barangnya orang lah. Pasti ada perasaan dalam diri kita tidak pengen perilaku yang buruk dari kita ini ketahuan sama orang lain. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak tahu apakah kita pernah kemudian melakukan evaluasi terhadap diri kita. Ya. Kapan waktu evaluasi atau muhasabah terbaik? Kapan Bu? Sebelum tidur, sebelum makan. Sebelum makan itu blonjoan makan saja. Evaluasi terkait amal kita yang terbaik itu ketika sebelum tidur. Kenapa? Karena kita tidak tahu tidur itu nanti kita masih dikasih kesempatan untuk bangun lagi besok pagi atau tidak. Kita tidak tahu. Kira-kira ada nggak yang tahu umurnya sampai berapa? Nggak ada yang tahu. Bahkan dokter pun kan hanya memprediksi, kan gitu. Oh ini kalau sakit kayak gini, prediksinya agak lama lagi, 2-3 bulan. Itu prediksi saja. Ditanya tanggal berapa nggak berani. Tambah kuat dan mengenai pasien juga. Ya, maka penting bagi kita untuk ngecek amal kita, kebaikan kita, kira-kira yang mau kita rutinkan apa selama 3 bulan yang akan datang, termasuk kekurangan kita, dosa-dosa kita, ini yang mana yang harus kita ring, ya, di 3 bulan yang akan datang. Kemudian yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini bulan yang istimewa. Karena bulan Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Tapi maknanya bukan pelaksanaan haji kemudian maju dari Dzulhijjah jadi Dzulqa'dah. Sebagaimana ada usulan, ada yang mengusulkan sebagian orang di Indonesia ya aneh-aneh, ya. Ada yang mengusulkan
Kalau misalnya haji itu di bulan Dzulhijjah ramai, kenapa tidak dilaksanakan, dipecah saja di bulan-bulan yang lainnya? Itu pikir kalau kalau umroh jangan. Beda. Ada syariat yang ngatur, nggak sembarangan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu dari bulan-bulan haji yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat. Musim atau pelaksanaan haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yang sama-sama diketahui. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya pelaksanaan haji itu bermacam-macam. Ada yang kemudian disebut haji nomor. Haji Abidin. Kenapa haji Abidin? Atas biaya di dinas, dibayari, jadi petugas itu. Ya, namanya Haji Wahyu. Oh, Haji Wahyu. Sawai payu. Budal kaji mergo sawai payu idul budal kaji. Ya. Ada kemudian haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji tok. Haji saja. Ada yang haji saja? Tidak tahu. Rata-rata yang hanya haji saja itu orang penduduk Mekah sendiri. Haji tok. Ya. Ada haji qiron. Apa itu haji qiron? Antara umroh dengan haji gandeng jadi satu. Labbaika umratan wa hajjan. Jadi dia pakai ihram sekali, langsung buat umroh, langsung buat haji. Soro ini. Iya. Yang pernah umroh pasti merasakan pakai ihram itu tidak gampang. Apalagi kalau bapak-bapak yang harus pakai dua kain. Ibu Yoko caranya cek sedang mari dan kelambian biasa jadi. Ada kemudian yang ketiga, jenis hajinya haji tamattu. Napa niku haji tamattu? Tamattu tangi maturu. Pengertiannya haji tamattu itu haji yang dipakai mayoritas jamaah haji Indonesia. Ngapain itu? Ihram untuk umroh dulu, kemudian tahallul, kemudian nunggu musim haji, nanti ihram lagi bisa. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelaksanaannya karena misal tamattu, ya, rangkaiannya bisa jadi mulai bulan Dzulqa'dah. Contoh misalnya jamaah haji Malang, baru kemarin kayaknya baru geser. Ya, ada jamaah sini yang berangkat haji. Oh, ya. Baru kemarin kalau nggak salah geser dari Madinah ke Mekah, geser. Ya. Dia melaksanakan yang disebut umroh. Kadang juga ada yang nyebut umroh wajib. Kenapa disebut umroh wajib? Karena umroh yang nanti berkaitan dengan ibadah haji. Setelah umroh, tahallul sudah kegiatan biasa, nunggu nanti musim haji sekitar tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah nanti ihram lagi. Nah, ini. Jadi ada rangkaian dan umrohnya dia lakukan, ada yang di bulan Dzulqa'dah, meskipun ada yang mepet-mepet juga ada. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelaksanaan ibadah haji itu salah satunya rangkaiannya termasuk di dalamnya ketika berada di bulan Dzulqa'dah. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab, beliau dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif,
menjelaskan bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah umrah 4 kali di bulan-bulan haji. Sedangkan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa menunaikan umrah di bulan haji sama halnya dengan menunaikan haji di bulan-bulan haji. Ya, tapi kayaknya memang sulit kita dapatkan umrah di bulan Dzulqa'dah, apalagi bulan Dzulhijjah, malah nggak boleh masuk. Ya, makanya sekarang banyak yang ngejar umrah di bulan Ramadan. Makanya ini dodol travel itu regane luwih larang pas umrah di bulan Ramadan. Tapi karena tahu keutamaan melaksanakan umrah di bulan Ramadan, apa nih keutamanya? Seperti haji, maka dalam satu riwayat seperti haji bersama Nabi. Ya, apalagi buat perempuan, buat ibu-ibu, jihadnya ibu-ibu itu melaksanakan umrah dan haji. Jihadnya itu kalau bapak-bapak perang, kalau ibu-ibu ngapain? Umrah dan haji. Ya, makanya kemudian umrah di bulan Ramadan meskipun regone larang tapi sing budal akeh. Bahkan penuhnya itu lebih penuh daripada ketika musim haji. Jangan ditanya yang pernah berangkat haji sama umroh di bulan Ramadan, suruh bandingkan mana yang lebih penuh ketika umroh bulan Ramadan. Karena haji harus nunggu, sementara umroh Ramadan pokoknya duit-duit bisa tapi resiko nih apa? Penuh ya resiko ya, apalagi sekarang nggak perang ya, perang. Maka bulan-bulan haji ini dikhususkan oleh Allah dengan ibadah haji. Ya, dan Allah mengkhususkan bulan ini sebagai waktu pelaksanaannya, sementara umrah merupakan haji kecil. Ya, jadi kalau yang dibiasakan Nabi umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Ya, itu kemudian yang kedua. Ini ada yang hilang. Ini yang ketiga. Ngapunten, judulnya lupa. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Amal dilipat gandakan. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah termasuk bulan haji. Yang ketiga bulan Dzulqa'dah Nabi melaksanakan umrah. Ya, keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini. Ya. Jadi ini yang ketiga. Ngapunten, judulnya hilang. Ya. Kego sapi mang lho. Mari ngetik lagi. Yang terakhir yang keempat, di bulan Dzulqa'dah itu juga bulan di mana peristiwa Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi 30 malam yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Sedangkan 10 malam sisanya terjadi pada bulan Dzulhijjah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ya. Salah satunya kalau di zamannya Nabi Musa ketemu sama Allah. Itu di bulan Dzulqa'dah. Kemudian tadi Nabi 4 kali umroh, 4-4-nya di bulan Dzulqa'dah. Ya. Ini kemudian sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 142. Peristiwa bagaimana Nabi Musa ketemu sama siapa? Sama Allah. Ya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat. Apa itu Taurat? Kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. 30 lailatan, sesudah berlalu waktu 30 malam. Wa atmamna bi ashrin, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailatan, maka sempurnakan
sempurnalah waktu yang ditentukan Allah 40 malam. Ya. Jadi pernah Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 40 hari, 30 harinya di bulan Dzulqa'dah. Peristiwa luar biasa. Ya. Wa qala Musa li akhihi Harun, ya, dan berkata Musa kepada saudaranya yang bernama Harun ini, gantikan aku dalam memimpin kaumku, wa aslih, dan perbaikilah, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kamu mengikuti jalan orang yang membuat kerusakan. Ya. Jadi bulan Dzulqa'dah ini bukan bulan biasa. Nanti kita pelajari, ya. Setidaknya ada berapa keutamaan? Ada 4. Ya. Secara ringkasnya, keutamaan di bulan Dzulqa'dah ini, yang pertama, bulan Dzulqa'dah bulan yang dimuliakan. Ya, termasuk dari Ashhurul Hurum, awal dari 4 bulan suci. Kenapa awal dari 4 bulan suci? Karena setelah Dzulqa'dah nanti masih ketemu Dzulhijjah, kemudian ketemu Muharram. Ya, adapun Safar itu terpisah sendiri. Kemudian yang kedua keutamaannya, ringkasannya dari apa yang kita pelajari pada hari ini, bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haji. 1 dari 3 bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan awal dari Dzulhijjah. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita tadi pelajari, bulan Dzulqa'dah ini juga menjadi bulan di mana Nabi 4 kali umroh di bulan Dzulqa'dah. Ya. Semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang dilaksanakan bersama haji beliau, ini salah satunya umroh dari Hudaybiyah. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu terkait keutamaan dari bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan janji Allah kepada Nabiullah Musa. Artinya saat itulah kemudian Nabi Musa ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 4 keutamaan dari bulan Dzulqa'dah. Setelah tahu bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini bulan mulia, maka pertanyaannya, apakah akan kita siapkan bulan Dzulqa'dah ini sebagaimana kita ketemu dengan bulan Ramadan? Seharusnya iya. Meskipun dari segi intensitas atau jumlah kesibukannya mungkin tidak sesibuk Ramadan. Ramadan kira-kira sibuk Ramadan? Sibuk. Mulai menyiapkan makan, subuh diusahakan jamaah, habis subuh ada majelis taklim, mari mulai nang omah, balik meneh nang masjid majelis taklim. Oh itu ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah secara umum? Kami menyampaikan secara umum saja. Ya, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Pertanyaannya, amal soleh apa saja? Ya, ya tentu mungkin sebagaimana pernah kita pelajari ketika Ramadan tidak salah. Sebenarnya bisa kita mulai atur jadwal harian. Saya yakin panjenengan sudah punya jadwal harian, apalagi yang punya anak. Apalagi anaknya masih sekolah pulang pergi, mesti duwe jadwal. Jam yang ini masakan kudu mateng. Jam ini anaknya kudu duwe seragam. Jam ini wis kudu budal ketemu. Ini balik, ditriko, ubah-ubah. Jam semene nyusul meneh anake mulai sekolah. Sing nomor 1, sing nomor 2 kok sing rodok sore, jadi gitu. Pasti punya saya yakin pasti punya jadwal. Maka di antara jadwal-jadwal itu, ketika masuk di bulan Haram, termasuk di bulan kita sekarang Dzulqa'dah itu, kita selipkan tambahan-tambahan jadwal.
Oh, zikirnya nanti jam segini. Oh, baca Quran berapa halaman di jam ini. Oh, diselang ini. Ya, perbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk umroh. Ya, tapi lagi-lagi kita terbentur sama aturan. Ya. Kemudian yang ketiga, tinggalkan hal yang haram. Yang sudah jelas. Lawan dari perbanyak amal soleh, tinggalkan yang haram. Pertanyaannya, yang haram itu contohnya apa, Bu? Langsung bantem minuman keras. Keduren ya. Keduren. Ya meskipun itu juga termasuk yang haram. Ya, kemarin sempat kita agak viralkan, ada diskotik dekat sama pondok, di belakang pondok. Tapi alhamdulillah dua hari kemudian ada laporan sudah ditutup, alhamdulillah sudah ditutup. Itu sempat ramai, ya, ada buka usaha diskotik dan minuman keras. Itu kalau yang tingkatan tinggi. Tingkatan yang agak di bawahnya itulah yang haram, yang biasa dilakukan di bulan-bulan yang sebelumnya, misalnya rasa-rasa. Masuk majelis taklim ini tasik doyan rasa-rasa. Tasik doyan aku rasa-rasa. Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang muka-muka jadi jarang-jarang. Dari jarang-jarang kok gak jelas. Tapi kok iya angel. Ya. Dan ini penyakit bukan hanya di kaum ibu. Bapak-bapak juga sama sudah. Pokoknya ketok ketemu ngobrol, oh sudah pasti. Ya. Tidaklah keluar dari majelis itu kecuali sudah rasa jelas. Apalagi sekarang sudah difasilitasi. Nomor difasilitasi HP. Rasan-rasan sing sak durunge kudu ketemu, saiki tinggal ning grup ae cukup. Sak grup asline wong 50. Tapi akhirnya gawe grup dhewe wong 5. Tiga kerasaan sih wong 50. Ya mudah-mudahan enggak. Ya. Makanya kemudian penting bagi kita, ya, gimana sih biar enggak rasa-rasa? Gimana caranya? Sudah punya tips dan trik apa enggak? Caranya belum. Saya yakin ada yang sudah punya. Gimana caranya biar gak rasa-rasa? Sibukkan diri dengan dikir. Sibukkan dengan sok sempet dikir ambil rasa-rasa. Pahala tuh. Ya. Maka jawab rahimahullah, ya. Sibukkan dengan zikir. Dan harus diingat bahwasannya rasan-rasan ini termasuk itu penting. Ya, penting. Karena semua hal itu bisa dijadikan rasan wapen. Ya, gara-gara kudungannya ketok sandal, ketok anyar, rasa-rasa. Ya, pas disopo gak jawab, merasa bisa tadi bahan. Aku pas lewat simpangan ini kok gak disopo, gaib bahan rasa-rasa. Ya, maka itu pentingnya bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian yang keempat, berusaha untuk selalu taat kepada Allah. Ya. Inilah kemudian makna dari kalimat fattaqullaha mastata'tum, berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita, bukan semau kita. Lek semau kita sak karpe, tapi semampu kita. Apa maksudnya? Diusahakan. Dong gak kuat ya urusan liya.
Ya, wis diusahno pas wae kumpul wong telu wong papat duwe wikir. Ya. Wikir. Gak kuat iki lek gak asal-asal. Juga ya. Maka berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir ya, jagalah diri sendiri karena diri kita adalah amanah dari Allah. Jadi kita ini, bahkan kita sendiri itu tidak punya kepemilikan atas badan kita. Ya. Badan ini titipan sebagaimana harta itu juga titipan. Ya. Makanya keliru kalau ada orang ngomong, kenapa tubuhnya diapain? Ditato. Kenapa tubuhnya di apa? Awak tuh dewe sakar kan gitu Mas. Lupa kalau bahwasanya tubuh kita ini milik kita harus izin dulu. Ya Allah, kula tato. Ya Allah tak mancungno. Kira-kira boleh nggak mancungkan itu? Kenapa nggak boleh? Kayak pesek-pesek dulu. Ya. Untuk syukur kita kepada Allah. Ya. Wis juga ini alhamdulillah. Yang penting isok pernah. Nah, betulnya kalau ini kalau udah dioperasi tidak bisa napas sudah tuh beda lagi. Ya. Ya, beda lah. Ya. Maka mari kemudian kita jaga ya, diri kita ini amanah dari Allah, termasuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu bisa bernilai ibadah, bahkan termasuk kewajiban. Enggak oleh sembarangan. Loro yo kok karek nang dokter. Waduh. Yo lek sing disusahi awake dhewe. Sing susah wong akeh. Ya. Wae loro sing susah dia kan dijaga. Ya. Maka olahraga kita ini bisa bernilai pahala. Yang penting niatnya dan caranya penting. Ya. Apalagi ibu-ibu ini harus hati-hati betul kalau pas olahraga. Jangan sampai niatan olahraga pengen pamer body goal. Larinya bagus, senamnya bagus lah. Tapi ternyata niatnya apa? Senam di uang ratu dan lain sebagainya. Ya. Maka misal majelis taklim ini punya agenda olahraga, majelis taklim. Ada. Perlu diadakan. Tapi jangan di masjid juga, ya nanti. Ya senam di masjid, nanti ustaznya yang dimarahin. Ya, perlu diagendakan ya. Di misalnya ruang tertutup, senam dan lain sebagainya, perempuan semua aman insyaallah, sehat. Ya. Itu kemudian ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana kita memuliakan bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari sini. Ada pertanyaan jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi putus-putus dia kan. Halo, oh, sudah ada nanti. Iya. Maaf. Tadi di surat At-Taubah dijelaskan bahwa bulan Muharram, bulan haram, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah termasuk nasib dan kematian manusia itu diciptakan pada bulan haram tersebut ataukah di luar bulan haram? Terima kasih.
Wallahu ta'ala alam bisawab terkait nasib dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan bahwasanya itu 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan artinya lebih jauh lagi. Lebih jauh. Artinya apa sih pentingnya kita beriman kepada Allah tentang takdir itu? Apa kira-kira pentingnya kita iman kepada takdir bahwasanya Allah itu sudah mentakdirkan kita 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Apa sih? Penting nih, iman kepada takdir penting. Biar apa? Biar tenang. Kenapa biar tenang? Kenapa kok iman kepada takdir itu bikin tenang? Karena kita sudah tahu apapun kejadiannya nanti semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tugas kita hanya sabar dan tawakal. Kita usahakan semampu kita. Ternyata kok hasilnya B, ya sudah, itulah mungkin yang sudah ditakdirkan. Contoh paling gampang. Ini punya anak-anak semua punya ya. Insya Allah punya anak semua. Kita sudah usahakan disekolahkan yang baik, dibiayai maksimal, carikan sekolah yang terbaik, didampingi dengan baik dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya anak ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kalau kita tidak iman sama takdir, apa jadinya kalau kita tidak iman sama takdir? Protes gitu. Ya Allah, sudah saya kasih yang terbaik nih. Akhirnya jadinya nggak percaya sama Allah. Padahal kalau kita punya keimanan kepada takdir itu, semua usaha sudah kita lakukan, hasil akhirnya kita serahkan sama Allah. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan rencana kita, maka kembali kita harus yakin, oh mungkin ini yang sudah ditakdirkan sama Allah. Terus apakah kita rugi? Tidak. Kita tetap dapat pahala dari mendidik anak itu kalau kemudian kita didik dengan sabar. Oh saya dapat pahala sabar. Oh anak saya, mohon maaf misalnya, oh anak saya nakal, mungkin Allah ingin kasih saya pahala lewat jalur sabar. Ada yang anaknya hasilnya baik sesuai dengan keinginan, oh Allah kasih pahala saya lewat jalur kebaikan yang dilakukan anak saya. Alhamdulillah, sama-sama dapat kebaikan, sama-sama dapat pahala. Tapi jalurnya satu lewat jalur anaknya baik, dia dapat kebaikan dari amal yang dilakukan anaknya. Yang satu dapat pahala lewat jalur sabar atas proses yang masih dilalui oleh anak. Kenapa saya katakan proses? Karena selagi anak kita masih hidup, peluang untuk jadi baik masih ada. Proses. Kita tidak tahu prosesnya kemudian sampai kapan. Prosesnya dia sampai umur berapa kita tidak tahu. Karena banyak yang kemudian baru sadar ketika misal sudah berumah tangga. Ada yang baru sadar ketika mungkin sudah tua dan lain sebagainya. Ya. Maka penting bagi kita untuk sama-sama memahami tentang iman kepada takdir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti lagi insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin satu lagi pertanyaan. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz kan kebanyakan majelis taklim itu melaksanakan bakti sosial ke panti-panti ataupun lansia dan sebagainya, itu kan memilih, kalau di tempat saya itu baksos Muharram dan baksos Rojab. Nah maksud saya begini, kan ibu-ibu ini ya, majelis taklim ibu-ibu itu kan memilih bulan itu dan bulan itu untuk bakti sosial. Nah
Kemudian sebetulnya kan kepentingan anak-anak yatim maupun lansia dan sebagainya itu kan tiap hari ada. Nah itu apakah sudah betul langkah kami? Ya udah sekarang kita mengkoordinir bulan Muharram bulan Rajab kemana, bulan Muharram kemana. Nah apakah dialokasikan juga dana yang untuk harian begitu? Jadi kadang-kadang dana untuk harian mungkin mohon maaf saya ya mungkin lupa, jadi konsentrasinya di pengumpulan dana Muharram dan dana Rajab begitu Ustaz ya. Terima kasih. Begitu Ustaz. Terima kasih. Jadi terkait bagaimana beramal soleh ini, ya, kalau kita baca salah satu pertanyaan dari salah seorang sahabat kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ibunda Aisyah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang apakah Nabi hanya beribadah di bulan-bulan tertentu saja. Ibunda Aisyah mengatakan apa? Tidak. Tapi kemudian kata Ibunda Aisyah, kana amaluhu dimatan. Amalnya Nabi itu rutin. Amalnya Nabi itu ajeg. Amalnya Nabi itu terus menerus. Artinya apa? Amalan yang paling dicintai itu amalan yang rutin. Maka terkait apakah boleh Ustaz kami hanya mengumpulkan untuk Muharram dan Rajab? Tentu boleh. Tapi kalau misalnya bisa lebih rutin dari itu, tentu jauh lebih baik. Misal contoh, ya, sebagaimana kita pelajari tadi, dalam setahun itu ada berapa bulan? 12. Yang dari 12 itu ternyata Allah khususkan 4 bulan haram, terus ditambah 1 bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Maka untuk bulan-bulan yang reguler, yang biasa, itu tetap kita alokasikan untuk bersedekah. Mungkin tidak terlalu rutin atau jumlahnya mungkin tidak terlalu besar sebagaimana bulan Ramadan dan di 4 bulan yang khusus yang bulan haram tadi. Kalau tadi kan sudah ada di Muharram sama Rajab, sudah bagus. Tinggal 2 bulan yang lainnya, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah, tinggal itu. Ya, tentunya lagi-lagi juga melihat kemampuan. Ya, kalau bisa diratani 12 bulan, kemudian di 5 bulan yang tertentu itu kemudian bisa agak banyak lah, rasanya gitu. Nah, itu mungkin lebih baik. Ya, nonton booking, insya Allah, alhamdulillah. Jadi ada kepikiran untuk cukup ya? Karena waktunya mungkin nanti boleh tanya di luar jam karena ada agenda lain kayaknya ibu-ibu ada ngaji. Kalau berikut masih ada libur. ada. Masih Mau nggak mungkin singkat? 7 menit. Oh 7 menit sih. Oke. Ada taklim ngaji. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan 4 bulan yang diharamkan ya. Nah, kemudian 1 bulan itu kan bulan Ramadan yang lebih baik dari 1 bulan. Apa itu juga lebih baik mana dari 4 bulan yang diharamkan dengan bulan Ramadan yang lebih baik dari 1 bulan? Kemudian yang kedua, kesabaran itu apa ada batasnya? Kesabaran itu apa ada batasnya? Terima kasih. Dua pertanyaan. Oke. Secara ringkas, kesabaran itu tidak ada batasnya. Hanya kita saja yang membatasi. Kenapa? Karena pahala atas kesabaran itu bighairi hisab. Karena pahala dari sabar itu tidak terbatas, maka kesabaran itu juga tidak ada. Ya.
Tapi kemudian jangan sampai punya persepsi, ya ibaratnya misal ada aturan misal maksimal 3 kali, itu bukan maksud sabar maksimal 3 kali, bukan, hanya aturan saja. Adapun kesabaran itu tanpa siapa yang bisa batasi? Kan kita sendiri yang batasi ya, padahal pahalanya itu tanpa. Kemudian terkait mana kemudian yang lebih mulia, ya, tentu 4 bulan yang haram ini adalah bulan yang mulia, dan Ramadan pun termasuk bulan yang mulia, ya. Maka kalau di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Tentu kalau kemudian dikatakan 1 malam lebih baik dari 1000 bulan, itu juga ada dalil, ya. Maka kemudian mana yang lebih baik, semuanya tinggal kemudian kita bisa memaksimalkan hari-hari yang ada di situ. Mananya apa? Kalau pas di bulan Ramadan misalnya, dari 30 hari, mana kita yang harus lebih kencengkan? 10 malam yang dari 10 malam yang terakhir, mana yang harus sangat-sangat kita perjuangkan lebih? Malam ganjil. Dari yang ganjil itu, mana kemudian yang kita sangat-sangat perjuangkan? Malam 25, 27. Tapi kalau kita ingin dapatkan kepastian, biar kita dapat malam Lailatul Qadar, mana yang kemudian kita laksanakan? Ya dikencengi yang 10 malam hari yang insya Allah salah satunya Andi, ya. Artinya 4 bulan mulia, kemudian termasuk di dalamnya atau tambahan 1 yaitu bulan Ramadan. Ya, maknanya lagi-lagi bukan bulan yang lain itu kita biarkan, tapi maknanya di 4 bulan yang haram ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pulang dalam penyakit. Maaf sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pulang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.